Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Saya senang bisa bertemu dengan Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari. Di sini saya merupakan mahasiswa praktik dari Polres Semarang. Dan di sini saya bertugas atau berdinas dari jam 7 sampai 2 Mbak. Di sini saya akan mengenalkan Mbak. Sebelumnya siapa namanya Mbak? Wardah. Mbak Wardah ya. Nama panjangnya siapa? Iya, Wardah. Mbak Dia Wardah Cicana. Senang dipanggil Mbak Wardah ya? Oke, baik Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah tadi malam tidurnya nyenyak atau gimana Mbak? Saya kurang nyenyak, Mbak. Kurang nyenyak ya? Oke. Bagaimana akhir-akhir ini? Apakah Mbak sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri Mbak? Iya, Mbak. Apakah yang Mbak lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya coba buat mencari aktivitas lain agar apa pikirannya itu tidak terus-terusan ada di kepala saya gitu, Mbak. Gitu ya Mbak. Untuk pikiran-pikiran tersebut muncul itu karena apa Mbak? Karena saya kemarin merasa stres, Mbak, dan saya ingin melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan, bunuh diri gitu, Mbak. Oh gitu, oke. Baik Mbak, pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang ya, yaitu tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Itu tujuannya agar Mbak dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut. Untuk waktu pertemuan kita itu sekitar 15 menit saja. Apakah Mbak Wardah setuju? Iya, Mbak. Untuk tempatnya di sini atau mau di mana Mbak? Sini saja. Di sini saja ya. Langsung saja. Jadi kita hari ini akan membahas cara membantu Mbak mengenali dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan diri Mbak. Nah, risiko bunuh diri merupakan kondisi di mana Mbak ini memiliki pikiran putus asa, kemudian atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, dan kesehatan mental. Mbak, pendampingan Mbak dalam mengenai risiko bunuh diri ini bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami Mbak sendiri dan mencegah terjadinya tindakan untuk menyakiti diri sendiri dan meningkatkan kemampuan Mbak dalam mengelola stres. Mbak. Oke Mbak, sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungannya aman terlebih dahulu ya, dan saya akan mendampingi Mbak agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri, gitu Mbak. Jika ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak, sebaiknya Mbak dapat menjauhi dan tidak memegangnya ya Mbak. Bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut dan apakah Mbak bersedia? Oke, di sini saya nanti akan mencontohkan lebih dahulu. Nanti Mbak bisa memperhatikannya kemudian ya. Jika suara itu muncul, Mbak ini dapat menutup telinga, kedua telinga dengan rapat, ini ya. Kemudian sambil tutup mata dan bersuara keras, jauhi saya, pergi kamu suara palsu. Nah, gitu Mbak. Sekarang coba Mbak lakukan seperti yang saya lakukan itu. Ini Ya. tutup mata. Jauhi saya, kamu itu palsu. Nah, bagus sekali Mbak, sudah bisa ya. Mbak, dengan cara tadi itu sangat bermanfaat ya. Apabila Mbak sedang mendengarkan suatu suara yang aneh, ini dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu bisa berkurang, gitu Mbak. Oke Mbak, untuk sesi kali ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya mau tanya bagaimana perasaan Mbak setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak dan mempelajari cara mengusir suara-suara tersebut. Berganti.
boleh disebutkan Mbak, benda-benda yang berbahaya itu apa saja? Kayak pisau, saling, Ya betul sekali ya Mbak. Dan cara-cara untuk mengusir suara-suara tadi itu bagaimana yang sudah disampaikan Ibu? jadi menutup telinga, Ya. terus menutup mata sambil ngomong, jauhi saya, pergi kamu itu pasti. Oke, bagus sekali Mbak, sudah mulai paham ya. Oke Mbak, selama kita belum bertemu lagi, jika Mbak melihat benda-benda yang dapat membahayakan diri Mbak, segera jauhi ya. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, Mbak bisa melakukan cara yang sudah dilakukan tadi itu. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga, Mbak. Kita bertemu besok jam 9. Bagaimana? Apakah setuju? Oke. Untuk waktunya sekitar 15 menit lagi Mbak, dan tempatnya di sini atau di mana Mbak? Di sini. Di sini ya. Apakah Mbak bersedia? Ya bersedia. Jika itu saya izin berpermisi terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak. Tidak ada ya. Baik Mbak, terima kasih ya atas waktunya. Mbak Latia bisa beristirahat kembali dan beraktivitas. Terima kasih. Permisi. Assalamualaikum.